ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi ternyata orang Kristen pun melaksanakan sholat, melaksanakan sembahyang, saudaraku. Jadi jam 3 petang ya kira-kira asar begitu ya. Dan sesungguhnya sholat ini, saudaraku, bagi orang Islam itu diwajibkan melaksanakan sholat itu 5 kali dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tetapi bagi Rasulullah dan bagi Nabi Muhammad wajibnya itu 7 kali. Persis sama seperti yang dicatat oleh Mazmur, Daud pun dia melaksanakan sholat 7 kali dalam sehari. Apa 7 kali? 7 kali itu adalah subuh, duha, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, dan nisful lail, yaitu sholat malam atau sholat pertengahan malam atau tahajud. Itu wajib bagi Nabi, tapi bagi umatnya hanya 5 kali saja. Dan sudah perhatikan waktu-waktunya itu sebenarnya itu sedang menceritakan suatu peristiwa yang terpenting, yaitu tentang Via Dolorosa. Sudah perhatikan baik-baik. Mengapa orang Islam melaksanakan subuh? Ya kira-kira pukul 4 sampai pukul 5 begitu. Dan ada suatu peristiwa penting di mana pada saat waktu subuh itu Tuhan Yesus ditangkap, mau diserahkan kepada pemuka agama. Kemudian kira-kira 3 jam berikutnya, jam 9 begitu, kira-kira jam 9. Jam 9 itu di mana waktunya itu sholat duha. Rasulullah, Nabi Muhammad itu wajib melaksanakan sholat duha. Itu pukul kira-kira karena pada saat matahari keluar sampai tengah hari itulah waktu duha. Di mana jam 9 itu satu peristiwa di mana Yesus sedang diperhadapkan kepada pemuka agama. Dan 3 jam berikutnya, yaitu jam 12 kira-kira begitu, itu salat zuhur. Ada satu peristiwa penting pada salat zuhur, yaitu kira-kira jam 12, di mana Yesus divonis harus menerima hukuman mati, hukuman salib. Dan 3 jam berikutnya, kira-kira jam 3 seperti dalam Alkitab tadi, di Kisah Rasul pasal 31, kira-kira jam 3 atau pukul 3, di mana ini berbicara tentang sholat asar, di mana ada satu peristiwa yang sangat penting. Dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dan saat itu dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan Yesus wafat tepat pukul jam 3, yaitu asar. Dan kemudian 3 jam berikutnya itu kira-kira jam 6. Karena itu adalah hari Sabat, maka buru-burulah orang Israel menguburkan Yesus. Jadi jam 6 itu satu peristiwa di mana Yesus dikuburkan. Dan kemudian di dalam kubur salat asar, salat isya, dan kemudian nisful lail, itu salat tahajud, saudaraku, di mana Yesus itu bangkit. Jadi kalau mereka melaksanakan sholat dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan itu bukan suatu kebetulan, tetapi sesungguhnya itu semua oleh karena itu tradisi dari bangsa Yahudi, di mana mereka pun biasa dan harus melaksanakan sholat, kewajiban sholat untuk menghadap kepada Tuhan selama 1 hari itu 7 kali. Dan waktu-waktu itu sedang menunjukkan, menandakan tentang Via Dolorosa. Dan Yesus mati di atas kayu salib. Dan mengapa dia harus mati di atas kayu salib, saudaraku? Ada satu lambang di mana ada 2 lambang. Yang pertama adalah yang vertikal dan yang kedua adalah yang horizontal. Yang vertikal adalah bagaimana hablum minallah, itu hubungan antara manusia dengan Allah. Dan kemudian yang horizontal adalah hablum minannas, di mana hubungan antara manusia dengan manusia. Oleh karena kita mengasihi Allah dengan sesungguhnya, dan kita pun harus mengasihi sesama kita. Jadi sholat itu, saudara yang kasih, sebenarnya sedang berbicara tentang Via Dolorosa. Tapi yang paling penting, saudaraku, mengapa orang Kristen tidak lagi takut, tidak lagi khawatir kalau mati nanti kemana? Karena dalam Al-Quran pun sudah mencatat di surat yang kedua, surat Al-Baqarah, saudaraku, ayat yang ke-112, di sana diceritakan seperti ini. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang Islam, yang menyerahkan diri kepada Allah. Kalau kita lihat ayat yang ke-111, mereka itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Barang siapa yang Islam atau menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang Kristen tidak punya keyakinan
baik di dalam Al-Quran maupun Alkitab sudah punya kepastian iman. Karena mereka itu adalah sesungguhnya mereka itu Islam. Karena Islam adalah mereka adalah patuh tunduk kepada Tuhan, maka jaminan adalah surga. Oleh karena itu saudara kasih, jadi kalau engkau sungguh-sungguh menjadi keturunan Abraham, baik secara lahir maupun secara rohaniah, kita harus firman Tuhan dikatakan, barang siapa yang dibaptis dalam nama Kristus Yesus, maka dia akan menjadi milik Kristus. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, maka dia akan menjadi keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji-janji Allah. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai 29. Oleh karena itu saudara kasih, pada saat ini jika saudara sedang melihat, sedang mendengar program ini, saya yakin dan percaya Allah telah memberikan kabar sukacita kepada saudara. Maukah saudara dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya saudara menjadi keturunan Ibrahim yang kekal dan berhak untuk menerima janji-janji Allah. Janji-janji keselamatan yang pasti, bukan janji-janji keselamatan yang tidak pasti, tapi janji-janji keselamatan yang pasti. Firman Tuhan berkata dalam Markus 16:16, barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kembali saya katakan dalam Galatia 3 tadi, dikatakan bahwa barang siapa yang dibaptis dalam nama Kristus, maka dia menjadi milik Kristus. Kalau sudah menjadi milik Kristus, maka dia menjadi keturunan Abraham yang berhak akan menerima janji-janji Allah. Saudara yang kasih, apabila di antara saudara ada satu hal yang ingin saudara ungkapkan, ada satu hal yang ingin saudara mau bertanya tentang materi yang sedang kita bahas bersama, saudara boleh layangkan surat saudara melalui email. Saudara boleh ajukan, boleh kirim ke alamat yang di bawah ini, yaitu kabarsukacita@yahoo.com. Terima kasih. Pada akhirnya ada seorang hamba Tuhan yang memujikan suatu pujian yang sungguh indah untuk memuliakan nama Tuhan. Beri tepuk tangan kepada dia. Haleluya, puji Tuhan, dan Tuhan memberkati. Betapa mulia